Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sifatul Aulia dengan NIM 33211036, jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Adanya video ini dibuat guna menyelesaikan tugas akhir semester saya, mata kuliah Tarekat Suluk 1, dengan dosen pengampu Prof. Dr. Imam Hanafi, MAG. Semoga dengan adanya video ini dibuat, masyarakat di luar sana lebih mengenal dan mengetahui apa itu Tarekat Suluk dan apa hubungannya tarekat suluk dengan tasawuf. Tarekat secara etimologi berarti jalan, cara al-kafiyah metode sistem al-usub, mazhab aliran haluan al-mazhab, sedangkan menurut istilah tarekat berarti perjalanan seseorang yang salih atau seorang yang salih pengikut tarekat tersebut menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Dasar hukum tarekat terdapat pada surat Al-Jin ayat 16 yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama mereka sendiri yaitu Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Terdapat juga asbabun nuzul dari ayat tersebut yang diriwayatkan dari Muqatil bahwa ia diturunkan berkenan dengan orang-orang kafir Quraisy ketika hujan tidak turun 7 tahun lamanya. Terdapat juga kandungan hadis tarekat yang artinya sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada tarekat yang baik dalam beribadah kemudian ia sakit, maka dikatakan oleh Allah SWT kepada malaikat yang mengurusnya, tulislah untuk orang itu pahala yang sepandan dengan amalnya apabila ia sembuh sampai aku menyembuhkannya atau mengembalikannya kepadaku. Hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 2 halaman 203. Terdapat juga ruang lingkup kajian dan tarekat sendiri meliputi segala aspek ajaran yang ada dalam agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, yang mana semua itu merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah dengan tuntunan atau bimbingan syekh melalui baiat. Tarekat merupakan ajaran dan amal tasawuf yang direkayasa secara individual, berdasarkan pemahaman dan pengalaman individual, namun secara fungsional terdapat bermakna bagi penyuburan keimanan. Pola pensucian jiwa yang dikembangkan dalam tarekat saat ini tampaknya masih merupakan alternatif terbaik untuk membina manusia menjadi manusia paripurna. Kedudukan tarekat sendiri sangatlah penting karena dalam dunia modern ini tarekat merupakan saran dan cara untuk kembali kepada Tuhan, memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam. Manfaat mengkaji tarekat bagi saya, mahasiswa tasawuf psikoterapi, tarekat merupakan ilmu dasar yang harus dipelajari yang bertujuan agar mahasiswa sendiri dapat membersihkan jiwanya dan beristiqomah untuk mengamalkan tarekat, dan akan mendapatkan ketenangan hati dan mendapat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suluk secara harfiah berarti menempuh jalan dalam kaitannya dengan agama Islam dan Sufisme. Kata suluk ini berarti menempuh jalan untuk menuju Allah. Bersuluk mencakup hasrat untuk mengenal diri, memahami makna kehidupan pencarian Tuhan dan pencarian ketenaran sejati melalui penempaan diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahiriah sekaligus syariat batiniah. Demi mencapai kesucian hati untuk mengenal diri dan Tuhan. Dasar hukum suluk sendiri terdapat pada surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah keluar minuman, ialah madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya juga terkandung obat yang menyembuhkan manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Terdapat juga hadis riwayat Al-Hikmah At-Tirmizi menyebutkan jalan itu berbeda-beda sedangkan jalan kebenaran itu satu. Ruang lingkup jalan yang akan ditempuh untuk itu harus melalui tahapan seseorang akan mengalami keadaan rohani atau makom, dan sebagaimana orang yang sholih akan mengalami tahapan tersebut hingga memperoleh tingkatannya. Kedudukan suluk sendiri tidak lepas dari proses menyucikan jiwa yang bersinggasana dalam hati seseorang. Manfaat suluk ialah memperbaiki hati dan memperkuat
memperkuat keyakinan akan kesadaran keberadaan Tuhan. Contoh tarekat yang tersebar di Indonesia rata-rata ialah tarekat Qadariyah dan Naksabandiyah. Seperti contohnya tarekat Qadariyah dan Naksabandiyah yang tersebar di Pekalongan yang dipimpin langsung oleh Mursyid Abah Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Amalan yang diajarkan beliau tidak lain ialah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berzikir dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Berlanjut membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap jumlah amalan tergantung pada masuknya dan setiap selesai amalan diakhiri dengan salawat Jibril. Semua perkataan mursyid untuk mengamalkan maka harus diamalkan oleh murid. Pendapat saya menurut suluk sendiri ialah suluk dapat dipraktekkan pada zaman sekarang. Yang lebih efektif ialah dengan cara berzikir dan bersolawat atas Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tarekat suluk. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau materi yang belum bisa saya kuasai sepenuhnya, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.